sangat-sangat luar biasa. Hari ini saya bisa mengumpulkan dua narasumber yang akan mengubah masa depan kita. Kalau dulu Soekarno yang membuat Sarinah, pertama dia sudah lihat ya sampai tahun 2020. Nah, ini akan dilanjutkan 2020 ke 2050. Oke. Saya rasa ini adalah suatu waktu yang tepat di mana kita kena suatu krisis ya. Tempat krisis itu biasanya buat kita tuh adalah pit stop ya, para pengusaha di sini. Jadi bukan tempat untuk ngurung diri dan mencari blame seperti itu, tapi justru kita mengubah sesuatu, mencari sesuatu yang berbeda ke depan. Ini sebenarnya masa-masa exciting ya kalau ada perubahan-perubahan gitu loh. Jadi seperti kita ketahui di beberapa waktu lalu kita mengundang Pak Erick Thohir di sini gitu loh ya. So Pak Erick Thohir kita lihat sendiri di sana bahwa dia punya visi yang luar biasa, orangnya sangat taktikal, praktikal, semua seperti itu, nggak ada yang basa-basi. Nah hari ini kita juga demikian, bahasa kita adalah bahasa bisnis, bahasa marketplace, nggak ada basa-basi di sini. Ya, so mudah-mudahan kita bisa menggunakan sekitar sejam 2 jam ini bisa memaksimalkan ya apa yang nanti narasumber share kepada kita take notes. Nah, di dalam rancangan BUMN itu kita melihat ada satu BUMN retail di sini. Nah, ini yang kita mau angkat di sini karena saya tahu komunitas kita ini adalah pengusaha-pengusaha semua. Saya yakin di setiap rumah itu 1 dari 4-5 anggota keluarga punya guts untuk berusaha di sana. Ya, dalam masa Covid yang tadinya kerja, tahu-tahu bikin kue ya seperti itu ya. Semua pada dagang makanan seperti itu gitu. So ini dia gitu loh. Tapi selama 27 tahun saya juga di suatu perusahaan market research, menjadi juri dan apapun yang bersinggungan dengan UKM, saya melihat orang Indonesia ini jago bikin produk, luar biasa, produknya bagus, ya, enak dan sebagainya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, yang kalah itu apa? Brand Bapak Ibu gitu ya. Mereknya kalah di sana. Kedua yang kalah apalagi? Packagingnya kalah banget gitu istilahnya ya kan. Nah, kita lagi improve di sana gitu loh. Tetapi ada 2 hal lagi yang sangat perlu buat ke depan Bapak Ibu. Karena kita ke depan nggak menjual produk, karena jual produk itu gampang sekali dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Yaitu apa? Story ya. Dari kalau masih ingat dubes kita di Cina mengatakan setiap produk yang mau dijual ke Cina harus ada story-nya, harus ada ceritanya di sana. Ya ini makanan dimakan siapa? Kalau bisa ada makanan raja seperti itu gitu loh ya. Nah, keempat adalah yaitu sekali lagi dunia yang baru, anak-anak muda mencari experience di sana, sesuatu yang dia rasakan dengan 5 panca indera di sana, sehingga mereka itu yang mereka beli di sana, mengalami kepuasan 5 panca indera, tidak hanya soal murah, enak saja gitu loh ya. Dia mau mempassing ini semua ya, upload ceritanya, upload gambarnya semua seperti itu gitu loh. So hari ini saya mengundang rekan kita di sini ya, Bu Fetty Quartati. Saya sudah kenal beliau lama sekali di dunia retail. Beliau dulu adalah di suatu perusahaan retail raksasa luar negeri di sana gitu loh. Nah, Bu Fetty menjadi corporate secretary di sana gitu ya, investor relation. Jadi saya sering ketemu ketika berhadapan dengan para investor luar negeri yang masuk seperti ini gitu. Jadi dia sudah biasa handle brand-brand luar negeri yang paling top di Indonesia di sini gitu, dan di dunia tentunya di sana yang dibawa ke Indonesia di sini gitu loh. Jadi wah ini suatu ilmu yang nggak ada ya, nggak dapet kalau orang nggak biasa kerja dengan perusahaan seperti ini gitu loh. Oke. Ini rahasia mahal banget ya gitu loh. Oke, mudah-mudahan kita bisa reveal hari ini ya kepada teman-teman semua, belajar ya, silakan bertanya nanti pada sesinya di sana gitu loh. Nah, tamu saya kedua adalah yaitu Pak Handoko Hendroyono. Nah, ini juga demikian, Pak Handoko ini juga bekerja sama dengan Fetty ya untuk bisa memformulakan Sarinah dan teman-temannya itu semua ke depan bagaimana juga di sana. Nah, beliau adalah co-founder dari Filosofi Kopi. Ya, kalau Anda pernah ke sana ya. Jadi sesuatu yang berbeda ya. Kedua adalah dia juga co-founder dari M-Block Space. Jadi kalau ada space kosong ya, kalau ditangani sama Pak Handoko itu langsung berubah Bapak Ibu gitu loh. Oke. Nah, kita butuh orang-orang kayak begini gitu loh, oke? Ada tempat yang ambruk, yang puing-puing, tapi punya cerita historis. Tolong kasih tahu ke kita di sini. Tolong kasih tahu Pak Julian Fu di sini ya. Kita rubah gitu loh. So, nah, ini yang kita harus jual.
kita tahu bahwa kekuatan Indonesia adalah yaitu pariwisata dan sebagainya di sana. Kayak nggak bisa kita cuma jual makanan, tetapi harus ada experience di sini, ada ceritanya. Nah, di tempat-tempat pariwisata itulah nanti kita akan angkat ya produk-produk Indonesia. Nah, bagaimana kita dengarkan nanti brand Indonesia itu bagaimana bisa kita menjadikan Indonesia unik di sana gitu loh. Kami sendiri di Kadin sedang menyiapkan satu platform nanti ya, suatu trading house ke seluruh dunia nanti gitu. Mudah-mudahan kita dengan Sarina, dengan teman-teman nanti Smesco semua bisa bekerja sama. Kayak membawa brand Indonesia ke luar negeri. Ya, kita menyiapkan platform, menyiapkan orang-orang di diaspora di tempat sana untuk bisa memperlancar, meningkatkan dengan luar biasa gitu loh. Oke, nah, mumpung ada trade war ya antara Cina dengan negara-negara tertentu di sana, jadi Indonesia berkesempatan di sana gitu loh. Oke, baik Bapak Ibu, so nggak berlama-lama lagi. Selamat malam Bu Fetty dan juga Pak Handoko ya. Terima kasih waktunya sudah diberikan di sini dengan short notice ya last week. So prinsipnya hari ini maaf saya harus gali semuanya dari Bapak Ibu ya untuk bisa meng-create satu excitement baru di sini ya. Kita Indonesia ya harus bangkit gitu istilahnya. Oke. Jadi awal pertama adalah saya nanti minta Bu Fetty untuk bisa sharing ya mengenai blueprint ya roadmap Sarinah seperti apa, karena banyak orang pengen tahu gitu ya. Mungkin di antara pendengar nih sekarang ya ada ratusan atau mungkin ribuan di sini punya produk. Ya, saya sering ketemu dengan Pak, saya punya produk Pak, saya punya sarung bagus banget Pak, saya punya craft bagus sekali, ya kan? Gimana nanti bisa kolaborasi, ya, masuk ke ekosistemnya Sarinah di sini, kayak untuk bisa menjadikan suatu usaha yang sangat baik di sana gitu loh, ya. Selamat malam Bu Fetty, bisa mungkin saya akan interview Ibu dulu. Oke, selamat malam Pak Yongki. Oke, mantap. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Bu. Wah, ini udah dikasih lihat sedikit tokonya Bu ya di belakang. Iya, dikasih bocoran dikit. Ya. Bu Fetty, waduh, ya senang. Seorang yang sudah punya rekor yang luar biasa, akhirnya bisa memimpin Sarinah Bu. Ya, saya bergaul dengan BUMN yang nama Sarinah juga udah lama Bu ya. Nah, mungkin apa Bu ya yang kira-kira ya yang Ibu rasakan yang harus dirubah dari Sarinah itu apa? Rahasianya apa? Ya, itu utama satu ya. Kedua adalah kita tahu biasa BUMN itu birokrasi semua. Nah, mungkin Ibu udah antisipasi seperti itu gitu loh. Ngelawan itu bagaimana juga gitu loh. Sehingga kita melihat hasil karena kita tahu kan kita undang Pak Ete. Pak Ete Erick Thohir tuh orangnya result ya, dia mau lihat result gitu ya. So by next year apa yang akan kita lihat dari perubahan Sarinah di sana. Sekarang kan lagi transformasi nih gitu ya. Tidak hanya gedungnya kalau saya rasa, tapi juga yaitu manusianya, ya kan, sistem kerjanya seperti itu gitu loh, ya kan. Silakan Bu Fetty kalau boleh cerita sedikit sebelum nanti masuk presentasi. Terima kasih Pak Yongki, senang banget bisa sharing malam ini. Jadi memang Sarinah seperti kita ketahui dari umurnya, dari fungsinya, ini sudah sangat unik dan sangat luar biasa. Dan Sarinah adalah department store premium pertama di Indonesia, didirikan tahun 1962. Dan gedungnya pun adalah gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Dan bahkan eskalatornya pun itu eskalator pertama di Indonesia. Jadi ini by design sudah menjadi satu kekuatan yang unik yang untuk kita kembangkan. Nah, tentu dengan sekarang kebangkitan lokalitas itu sangat terasa, baik dari golongan muda maupun juga orang-orang tua. Jadi ini adalah saatnya, momentumnya yang sangat tepat sekali untuk Sarinah bangkit. Dan itu juga sangat inline dengan semangatnya atau niatnya dari Pak Presiden yang diturunkan ke Menteri BUMN Pak Erick Thohir, sehingga Sarinah menjadi salah satu target yang harus bangkit dan harus ditransform, dan akhirnya kita bisa melihat Sarinah yang berbeda dengan new face dari sisi gedungnya, kemudian new content dari sisi produk dan tenantnya, dan juga new strategy dari sisi branding, dan of course dari back office juga dilakukan transformasi, Pak Yongki. Ya Bu, so intinya kalau kita mengerti kan Bu, namanya shopping juga sekarang bukan hanya shopping belanja Bu ya. Kita juga rekreasi, minum kopi gitu ya. Jadi setiap tempat tuh ada satu signature item. Jadi misalnya IKEA ada
apa Swedish ball meatball-nya ya kan, lantas Ranch Market ada 99 ya seperti itu gitu loh. Nah, kira-kira Sarinah apa yang beda, Bu? Oke. Nah, ini kayaknya bisa mulai langsung ke presentasi nih Pak Yongki. Presentasi langsung, oke. Ya, karena kita bisa lihat step by step apa yang dilakukan dan akhirnya bisa tahu bahwa ujungnya nih akan jadi seperti apa. Ya, gitu, Pak. Silakan Bu, ya. Terima kasih. Kalau boleh langsung. Kita bicara transformasi saat ini, BUMN sedang suka sekali dengan kata-kata transformasi, termasuk juga Sarinah yang mendapat agenda untuk bertransformasi. Nah, apa sih tujuannya transformasi, dan masing-masing BUMN punya tujuan yang berbeda-beda. Yang pasti untuk Sarinah, tujuan transformasinya adalah untuk mengikuti perubahan tren kekinian. Nah, kita sudah sangat familiar bahwa Sarinah ini punya konotasi jadul seperti itu, atau punya persepsi bahwa oh itu hanya orang-orang tua yang cocok datang ke Sarinah. Nah, ini yang kita mau rubah, persepsi-persepsi seperti ini, di mana saat ini retail harus bertransform dengan kekinian. Untuk survive itu salah satu yang harus dilakukan. Dan kedua adalah mengoptimalkan brand Sarinah. Kita juga tahu bahwa Sarinah ini banyak sekali dikaitkan dengan hal-hal lain, dengan F&B, dengan kemudian craft, lalu dengan banyaknya brand-brand global ya. Pertama dulu juga dibukanya di Sarinah, dan ini adalah sesuatu yang mudah untuk artinya dioptimalkan sehingga ini bisa menjadi strong lagi brand awareness-nya. Nah, yang ketiga adalah yang sangat unik bahwa so far ini tidak ada alat pemersatu brand Indonesia, dan dengan Sarinah hadir sebagai kereta yang membawa gerbong terlebih produk UMKM dan produk lokal, ini bisa menjadi alat pemersatu sekaligus juga gerbong yang menarik begitu banyak rombongan UMKM dan brand lokal. Dan akhirnya langkah ini menjadi program yang didukung dan juga mendukung pemerintah dalam mempromosikan brand Indonesia. Nah, selain itu, of course, gedungnya juga harus direnovasi. Oleh karena itu, wajahnya Sarinah juga dipugar, ya, tidak dilakukan perobohan atau dibangun total secara baru, tapi sifatnya pemugaran. Nah, karena ini unik juga bahwa Sarinah merupakan salah satu cagar budaya di Jakarta, dan ini ada komponen-komponen yang harus dipertahankan sebagai cagar budaya. Nah, oleh karena itu, kombinasi antara historical dan juga keunikan konsep dan fokus kepada produk UMKM dan lokal menjadikan Sarinah sangat unik dan sangat memungkinkan untuk menjadi destination, ya, menjadi must visit place, dan atau menjadi nation brand. Itu adalah cita-cita dari transformasi ini. Dan prinsip transformasi ini adalah sangat-sangat penting sekali bahwa kita fokusnya kepada 3P. Profit, ya, otomatis karena Sarinah sebagai badan usaha milik negara, jadi harus berkontribusi dengan profit yang dicetak setiap tahun. Kemudian people. Nah, people ini sangat erat kaitannya dengan karyawan, kemudian supplier, kemudian juga vendor dan lain-lain, sehingga kita juga fokus kepada people. Dan yang ketiga adalah planet. Planet ini salah satu prinsip daripada transformasi, sehingga kita mesti mempunyai tempat untuk hidup dan punya sesuatu yang green yang bisa dinikmati juga oleh anak cucu kita. Nah, kita bicara transformasi Sarinah. Tadi Pak Yongki sudah sebut apa saja yang ditransform. Memang harus semua, karena ini memang transformasi yang sifatnya end-to-end. Dari mulai konsep bisnisnya akan direvisit, lalu branding, ya, dan communication strateginya, otomatis produk dan tenant, lalu juga bisnis digital. Ini adalah area yang tidak bisa dihindari oleh para retailer. Mau tidak mau kita harus bertransform menjadi digital. Dan juga kalau semuanya ini mau berhasil, orangnya juga harus ditransform, termasuk internal melalui bisnis proses dan dari sisi IT. Nah, dari konsep ini, mungkin ini yang akan dilihat berbeda. Ya. Sarinah dengan 4 bisnis konsep yang fokus di retail, kemudian trading, digital business, dan juga property management. Kalau kita bicara retail, sangat relate sekali dengan modernitas dan juga kekinian, yaitu specialty store. F&B, nah ini ada konsep baru yaitu duty free shop,
Nah, di sisi trading, ekspor, nanti kaitannya dengan trading house, kerjasama dengan Smesco, dengan Kadin tadi yang Pak Yongki sebutkan, dan distribusi. Dari digital, produk-produk yang related dengan digital business, ya, dari mulai e-commerce, customer loyalty, gift voucher, dan juga digital payment, dan tidak lupa adalah property. Karena memang Sarina sendiri mempunyai aset-aset yang dimiliki yang bisa dioptimalkan menjadi retail space ataupun juga menjadi fungsi yang lain. Nah, kalau kita bicara specialty store sangat unik, dan ini kami fokuskan untuk produk UMKM dan juga local brand dari sisi fashion, craft, health and beauty, accessories, bag, dan juga lain-lainnya. F&B ini sangat relate sekali karena kalau kita bicara culinary, Indonesia ini sangat kaya dengan ragam makanan, minuman, dan juga culture, ya. Jadi culinary culture-nya juga akan diangkat, mulai dari coffee, restoran, dan juga food court menjadi salah satu konsep yang duty free shop. Ini juga menjadi keharusan karena memang kita juga mau menjaring turis, ya, dari mancanegara, dan mereka bisa mengunjungi Sarina, baik di Sarina Tamrin maupun di airport untuk konsep duty free-nya, yang tentu akan menjual barang-barang yang terkait dengan liquor, tobacco, ya, ada perfume, kosmetik, confectionery, fashion and accessory. Dan bedanya untuk duty free shop Sarina harus mengandung atau menjual produk UMKM, dan porsinya juga akan tidak kecil, artinya lumayan signifikan berbanding dengan international product di dalam duty free shop. Trading house ini adalah salah satu konsep, ya, yang akan dijalankan juga oleh Sarina sebagai showcase dari produk UMKM yang sudah terkurasi, dan juga menjadi meeting hub mitra-mitra internasional atau buyer internasional dan UMKM. Dan big data merupakan salah satu tools yang harus dipunyai oleh satu trading house, sehingga kegiatan jual dan beli menjadi mudah, dan kita bisa bermitra dengan ITPC dan embassy di luar negeri. Nah, ini juga sangat menarik, cultural zone. Nah, Sarina ini tidak lepas dengan culture, dengan heritage. Jadi ada satu area yang disuguhkan kepada customer dan sangat kental dengan cultural, jadi sifatnya experience dan edukasi, dari mulai food, kemudian art, bisa wastra, dan juga bisa produk-produk lainnya. Jadi akan dibawa satu pengalaman dan juga edukasi, sehingga ini bisa menjadi tempat destinasi untuk mereka yang mau mengetahui lebih dalam mengenai culture di bidang food, art, dan juga wasra dan lainnya. Nah, tidak ketinggalan co-working space, karena memang saat ini kita sangat-sangat mobile dan bisa bekerja di mana saja. Dengan co-working space yang disediakan di Gedung Sarina Tamrin, diharapkan ini bisa menjadi satu aktivitas yang menunjang kegiatan retail tentunya. Nah, digital, bicara e-commerce, kemudian ada customer loyalty, gift voucher, dan juga digital payment. Nah, ini adalah properti yang dimanage oleh Sarina, baik aset sendiri maupun juga aset-aset di luar Sarina yang berasal dari value creation dengan bersinergi dari BUMN, kementerian lain maupun swasta. Nah, kalau kita bicara konsep bisnis dan sebagainya, dan kita juga akan melakukan transformasi dari sisi branding. Jadi Sarina dengan kejadulannya, ya, dan juga popularity-nya dari tahun 1962 ini akan lebih dilakukan refreshment, ya, sehingga branding Sarina sendiri bisa menjadi satu brand yang kuat, ya, yang banyak mengandung nilai historis dan juga potensi dari komersial. Ini adalah untuk merespon perubahan pola hidup konsumen dan tren kekinian, dan tetap menjaga kekhasan, yaitu produk dan brand lokal. Apakah ini artinya tidak bisa atau anti asing? Tidak juga. Jadi ini adalah artinya pemberdayaan local brand dan produk UMKM, sehingga ini bisa menjadi lebih optimal. Dan diharapkannya Sarina bisa menjadi icon city, ya, icon city dan destination. Destination di sini artinya destiny dan mission, ya, dan juga menjadi must visit place. Jadi kalau kita bicara
jalan-jalan ke Eropa misalnya ya, ke London, itu ada satu tempat shopping yang harus dikunjungi seperti Harrods. Lalu misalnya kita ke Paris, ada Galeries Lafayette, di mana ini juga menjadi must visit place. Diharapkan Sarinah bisa menjadi satu tourism spot, sehingga ini juga bisa menjadi must visit place, karena selain mengangkat nilai historis dan juga locality dan authenticity, sehingga Sarinah bisa menjadi game changer dari suatu gerakan lokalitas. Dari produknya nanti juga akan dikurasi, jadi ada tahapan-tahapan buat teman-teman yang memang bergerak di bidang UMKM. Jadi ada tahap-tahapan kurasi yang pasti produk-produk yang akan di-display atau akan dijual di Sarinah harus mempunyai quality yang baik dan juga authenticity, ya, bahkan juga nanti akan diarahkan kepada sertifikasi dari HAKI maupun yang lainnya. Dan menarik bahwa saat ini yang diminati oleh para customer adalah bukan hanya produk, tapi adalah experience dan juga storytelling. Ya. Jadi akan kental sekali dengan storytelling dari satu produk itu, ya, dari mulai pembuatannya, mungkin asalnya sampai bagaimana cara membuatnya, memasaknya, dan value-value yang ada di dalam produk tersebut. Sehingga konsep yang diusung Sarinah adalah menjadi konsep community mall, konsep di mana ini sangat mengedepankan kekuatan komunitas dan juga neighborhoods dan public engagement. Jadi kalau kita bicara digital, Sarinah dengan fungsinya sebagai leading ecosystem untuk UMKM dan produk lokal, ini pun juga bisa dilakukan secara digital. Artinya O2O atau omnichannel pun bisa dilakukan di Sarinah, dan Sarinah akhirnya bisa menjadi trade partner service, menjadi agregator dari ekosistem yang terkait dengan UMKM dan produk lokal tersebut. Nah, dari semuanya ini intinya adalah bagaimana mentransform Sarinah dari sesuatu yang sifatnya legacy menjadi privacy. Nah, ini legacy artinya sesuatu yang diwarisi, ya, menjadi sesuatu yang diprediksikan untuk in the future. Jadi adalah prediction atau inventing the future. Dari conventional store, ya, yang sudah ada dari tahun 60-an menjadi community mall. Kemudian dari tempat yang dulunya sifatnya product showcasing, di sini setelah transformasi diharapkan bisa menjadi cultural shopping experience. Dari shopping destination menjadi destiny and nation. Kemudian dari toko retail menjadi sesuatu agregator yang merekatkan UMKM dan masyarakat. Yang dulunya dikenal sebagai retail player, setelah transformasi Sarinah akan menjadi penggagas atau pelontar gerakan, ya, movement dari kebangkitan lokalitas. Yang akhirnya Sarinah tidak hanya menjadi suatu gedung tua dan bersejarah, tapi ini menjadi must visit place, terutama untuk tourism shopping spot. Nah, kira-kira seperti itu mengenai Sarinah, dan saya mau sedikit berbagi terutama untuk UMKM menuju pasar global dan bagaimana menyikapi kondisi-kondisi saat ini yang memang tidak ideal, ya, sangat challenging. Ini yang diharapkan bisa dilakukan oleh para UMKM. Jadi kalau kita lihat transformasi stigma UMKM yang dulunya sifatnya generik, ini perlahan-lahan atau harus berubah menjadi retorik dan juga akhirnya menjadi maverick. Generik di sini artinya sangat umum, ya, sangat masif, dan juga produk UMKM itu menjadi sesuatu yang sering banget diulang-ulang, ya, sering disebut selalu. UMKM adalah satu isu atau poin yang sangat menarik dan teks untuk dijadikan fokus atau dijadikan objektif, ya, sehingga banyak sekali para dari kementerian maupun pemerintah maupun swasta suka menggunakan UMKM buat strategi bisnisnya. Dan diharapkan yang ketiga adalah maverick. Maverick ini sifatnya pendobrak atau inovasi. Jadi bagaimana kita jangan happy dengan kemapanan, ya, jangan happy dengan sesuatu yang sudah berjalan lancar atau berjalan normal. Bahkan
inovasi dan kolaborasi diperlukan untuk mendobrak satu kemapanan. Nah, tantangan memang banyak sekali yang dihadapi UMKM, terutama untuk menembus pasar global. Misalnya kapasitas UMKM, ya, dari sisi persyaratan itu juga masih jauh dari memenuhi. Kemudian juga kolaborasi dan tingginya egosentrik yang masing-masing masih berdiri sendiri-sendiri. Kemudian juga kurasi. Jadi saat ini seperti diketahui banyak sekali BUMN yang mempunyai binaan-binaan UMKM. Dan yang kita perlukan adalah harus meningkatkan kurasi, artinya quality dari kurasinya juga ditingkatkan untuk menuju pasar global. Lalu ada kebijakan ekspor Indonesia dengan authenticity dan key. Nah, ini juga menarik, revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang juga membuat kita mengarah ke digital dan akhirnya bisnis tidak seperti biasa, artinya harus berbeda dan unusual. Sometimes tantangannya adalah pemenuhan persyaratan K3L. Ini juga sesuatu yang harus diimprove dalam UMKM untuk menembus pasar global. Dan strategi penguatan UMKM lainnya, yang pertama adalah sekarang ini sustainability menjadi satu keharusan, sharing dan circular economy, ini sangat diharapkan, apalagi tuntutan dari buyer-buyer di luar, biasanya mereka sangat particular on economy, environment, ya, kemudian circular economy. Dan bagaimana penguatan rantai ini bisa dilakukan, intensifikasi kerjasama pasar, menghindari trade war, dan juga intensifikasi e-commerce serta membangun global dan inventory management. Nah, yang kedua adalah invest in people. Ini mau tidak mau harus dilakukan untuk para UMKM melalui capacity building. Capacity building tidak artinya not necessarily only training, tapi banyak juga yang harus di-build secara kapasitas, yaitu organisasi dan juga hal-hal dengan mindset dari para UMKM tersebut. Dan best practice sharing, banyak sekali sekarang sharing-sharing yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk terus belajar. Digital learning, membina dan memelihara good talent, dan juga saat ini banyak milenial yang mereka sudah punya mindset, yaitu mereka bekerja for value, work for value, not for life. Nah, kemudian ada culture preservation. Kalau UMKM biasanya dikaitkan dengan nilai warisan. Bagaimana nilai warisan itu menjadi satu value added terhadap produk dengan storytelling, dengan experience, dengan engagement, dan itu juga bisa menggali keunikan produk UMKM yang diperkuat oleh storytelling dari produk. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan value added dari warisan Nusantara. Jadi sekarang ini bukan hanya aspek utilitas atau fungsinya semata, tetapi juga adalah komponen brandnya. Jadi sekarang brand itu bisa menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Bahkan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya UMKM bisa menghadirkan originality, kemudian authenticity, ya, sertifikat, kemudian pemanfaatan teknologi IT, kurasi dan juga narasi. Nah, ini yang semuanya ini yang diramu dan juga dilakukan oleh Sarinah. Jadi kami yakin para UMKM yang sudah sangat melek dengan hal-hal seperti ini bisa juga melakukan hal yang sama dan bisa berkolaborasi dengan Sarinah. Karena memang Sarinah ditugasi atau dimaksudkan sebagai simbol dan landmark dari Nation Brand. Terima kasih.
Business Community, a God Center Marketplace Community. Saya melihat keseluruhan sih, kalau saya boleh bedakan Bu ya, kalau dulu tuh pemerintah banget gitu ya. So basically birokrasi gitu loh. So touch-nya manajemen yang baru ini adalah memodernkan, menswastakan kalau saya boleh ya. Karena kalau kita biasa kerja di multinasional nih, ini yang feeling yang kita dapat sekarang gitu loh. Betul Bu ya? So istilahnya adalah working value semua seperti itu gitu loh ya. So itu yang saya lihat ya. Nah di sini udah mulai ada beberapa pertanyaan gitu loh. Tapi sebelum ke pertanyaan, saya cuma mau clear out lagi supaya teman-teman semua ini jernih Bu. Betul? Sarinah ini adalah sebuah platform ya. Jadi betul Bu ya. Jadi sebuah seperti department store ya, seperti itu ya. Jadi menyiapkan suatu platform supaya UKM bisa masuk di sana. Bisa menjadi white label Bu ya, private labelnya Sarinah gitu ya. Atau dia punya brand sendiri yang dia bisa hidup, betul Bu ya? Seperti itu gitu loh ya. Jadi nanti ke depan Sarinah ini bukan cuma satu building saja yang ada di Tamrin. Suatu ketika akan menyebar ke seluruh Indonesia dan mudah-mudahan ke luar negeri, betul Bu? Ya, betul. Ya, so intinya kita akan caplok gedung-gedung lokasi-lokasi yang sangat strategis di dunia, misalnya di New York, di Tokyo ataupun Jakarta, Surabaya semua, dan kita akan menyebar. Karena namanya retail kan mesti awareness-nya tinggi, jadi mesti nyebar kemana-mana. Gitu Bu ya. So intinya nanti mendapat suatu skala yang besar sekali seperti itu gitu. Nah itulah BUMN akan masuk seperti itu, karena kalau swasta kan berat juga Bu ya, modal semua seperti itu. Tapi ini skala nasional Indonesia membisakan kita untuk mengarah ke sana. Begitu Bu ya, boleh. Nambahin dikit Pak Yongki, jadi betul sekali hal itu memang akan dilakukan dan udah jadi dalam roadmap dan master plan Sarinah, yaitu dengan value creation sinergi dengan BUMN maupun dengan swasta. Jadi dengan transformasi ini ada satu lagi tugas tambahan buat Sarinah, yaitu menjadi retail operator atau melakukan retail management di area-area di luar Sarinah, seperti di airport, kemudian di tempat destinasi pariwisata, kemudian juga ada di gedung-gedung BUMN lainnya, dan bahkan di luar negeri. Jadi ada beberapa KJRI, beberapa tempat yang memang sudah mengeksplor untuk kerjasama membuat Sarinah atau Rumah Indonesia di luar negeri yang isinya adalah mempromosikan brand Indonesia dan UMKM, seperti title-nya Sarinah atau kampanye sebagai Window of Indonesia. Itu, Pak. Ya, so intinya BUMN ini tetap pada jalur sebagai infrastruktur, membangun infrastruktur supaya brand Indonesia, produk Indonesia bisa keluar negeri, menguasai global gitu ya. Karena ada pertanyaan di sini, Bu, gimana kita go global? Nah, itu saya kasih gambaran sedikit biar jelas. Betul, Bu ya? Betul. Ya, oke. Ada tambahan lain, Bu, mengenai gimana Indonesia akan go global, produk-produknya seperti itu? Ya, kalau saat ini memang masing-masing brand juga sudah berupaya keras untuk masuk ke pasar global. Nah, diharapkan dengan adanya Sarinah yang menjadi gerbong kereta tadi, ini bisa secara kolektif, ya, bisa secara bundling kita deal atau membuka pasar di luar negeri. Nah, ini bisa dilakukan dengan kerjasama ITPC, kemudian Embassy, KJRI di sana, dan berhubung ini adalah memang sudah menjadi semangat pemerintah, Presiden Jokowi sendiri mengatakan langsung bahwa kita harus membawa brand-brand Indonesia ke mancanegara. Jadi ini sudah menjadi artinya sudah menjadi tekad bersama dan semua orang berupaya secara bersama-sama kolektif kolaborasi untuk membuka pasar di luar negeri, gitu Pak Yongki. Ya, baik Bu. Nah, ini ada yang nanya ya, jadi kalau apakah produk saja atau bisa namanya kesenian katanya. Nah, Bu, ada satu hal yang saya melihat kalau saya bandingkan dengan Korea, Bu ya. Kenapa Korea menjadi mendadak terkenal? Waktu itu kan memang culture-nya, Bu ya, musiknya dan teater. Yeah. Kita menjual negara itu kadang-kadang dengan culture, betul Bu ya? Suksesnya Korea itu demikian. Apakah Sarinah ada rencana peluang ya Sarinah juga akan ada menyiapkan platform seperti itu? Oke, itu ya tadi yang saya jelaskan dengan Sarinah berfungsi sebagai community mall, karena memang aktivitasnya bukan hanya berjualan produk-produk, tapi juga
menyuguhkan atau mengedukasi dengan kesenian. Dan kalau dilihat dari desain gedung Sarinah Tamrin ini banyak sekali open space, ya, itu adalah untuk public engagement. Ada amphitheater secara outdoor yang mana itu bisa dipakai untuk performance. Jadi memang nanti kami akan buat semacam tematik event, ya, kayak pekan, misalnya minggu ini pekan Manado, atau minggu depan pekan Toraja gitu, dan itu kita hadirkan everything about area itu, baik keseniannya, makanannya, fashionnya, dan mereka bisa secara bergantian mempunyai wadah untuk mendisplay atau mengkomunikasikan produknya serta budayanya ke masyarakat, dan itu ada di Sarinah. Nah, secara permanen kami juga ada culture zone, jadi satu lantai akan dirubah jadi culture zone, di mana itu juga sangat mengedepankan budaya-budaya edukasi dan experience untuk masyarakat semakin mengenal budaya Indonesia. Ya, oke. Ada yang bertanya, Bu, ada yang udah mulai mau dagang nih, Bu, dari KBC di sini. Bu, kalau mau masukin barang, kriterianya apa, Bu, ya, yang dibilang bahwa berkualitas, masuk kurasi seperti itu? Jadi standar produknya apa nih gitu loh. Ya, kalau kita boleh tadi dengarkan Ibu kan mestinya nanti akan ada training dari Smesco karena mereka juga bagian daripada mentraining teman-teman kita di dunia usaha untuk bisa mendapatkan satu standar ya untuk kalau misalnya mau keluar negeri. Tapi di Indonesia mungkin masih bisa lah ya seperti itu. Boleh mungkin Ibu jelaskan, Bu. Banyak yang mau ikut nih, Bu, gitu. Iya. Memang menarik sekali. Jadi setiap produk yang masuk tentu akan ada ketentuan yang harus dipenuhi ya melalui kurasi tadi. Tapi bukannya impossible ya buat semua orang yang punya produk, dan tentunya dengan berkolaborasi instansi-instansi lain seperti Smesco yang memang tugasnya atau fokusnya adalah di coaching UMKM. Jadi belajarlah atau tingkatkanlah diri setinggi-tingginya melalui coaching tersebut, sehingga setelah lulus coaching, lulus kurasi bisa ada atau bisa masuk di Sarinah. Dan ini menjadi satu target ya buat UMKM. Kalau sudah bisa didisplay di Sarinah, artinya sudah melalui kurasi yang cukup ketat ya, dan nanti dari situ pun masih bisa naik kelas lagi ke trading house sehingga mereka bisa siap untuk ekspor. Jadi ada tahapan-tahapan sehingga buat para UMKM juga selalu termotivasi untuk naik kelas lagi, dan kita akan buat ekosistemnya seperti itu, Pak. Ya, baik, Bu. Next question di sini. Mereka bilang, wah, kalau Sarinah menjadi magnet bagi turis datang ke Indonesia, bagaimana langkah strategis mendorong Pemda menjual keunikan daerahnya, ya. Jadi misalnya Jakarta atau Surabaya atau apa gitu loh. Saya di setiap Pemda sih ada di Nasda ya. Jadi kerajinan tangan semua seperti itu. Cuma memang mereka kehilangan arah ya, Bu ya. So satu banyak lokasi dia tapi secara penanganan pengelolaan itu kayak kantor bukannya seperti retail gitu loh, Bu. Jadi mungkin perlu rombak seperti Sarinah gitu loh, Bu, misalnya ya. Kedua ada yang di kantor Pemdanya gitu kan nggak mungkin, Bu, kita berretail di kantor Pemda gitu ya. So kita masih melihat memang di Indonesia ini masih jarang yang menjadi panutan ya untuk cultural tradisional Indonesia, Bu ya, gitu loh. Secara profesional penanganan retailnya gitu loh. So mudah-mudahan Sarinah ini menjadi pendobrak, Bu ya, contoh ke depan di sana gitu loh. Oke, kira-kira kalau Ibu lihat di sini, ini banyak yang nanya, Bu. Ibu Fetty, kita merubah Sarinah tuh yang dari dulu sampai sekarang emang mudah, Bu ya gitu loh. Kok kelihatannya susah, Bu ya gitu. Nah, pandangan Ibu bagaimana? Oke. Jadi spesifik mengenai apakah mudah, yang pasti ya tidak mudah, diperlukan kerja keras dan kolaborasi. Nah, kalau kita lakukan secara bersama-sama, sesuatu yang berat pun juga bisa menjadi lebih ringan. Nah, ini salah satu contoh Pak Yongki tadi membahas soal Pemda. Nah, kolaborasi Sarinah pun juga dilakukan dengan Pemda-Pemda, Pak. Dalam hal ini Pemda DKI.
Jadi kami sedang mengeksplor beberapa lokasi yang dimiliki oleh Pemda DKI seperti Kota Tua, kemudian ada Tamrinten, itu yang akan juga dirubah menjadi kawasan retail yang mempunyai tematik tentunya ya di kawasan Monas, dan juga kami berkolaborasi dengan Dirjen Kebudayaan. Nah ini menjadi yang tadinya susah menjadi ya possible dilakukan. Dan itu juga bisa dilakukan dengan pemda-pemda daerah lainnya, karena Sarinah akan hadir juga di luar Jakarta, bekerja sama dengan pemda-pemda setempat atau Dirjen Kebudayaan di tempat setempat, Pak. Ya, kita masuk yaitu tamu kita kedua, Pak Handoko Hendroyono. Ya, Pak Handoko ini saya lihat ternyata bukan hanya pengubah ya, transformer, tapi juga produser film gitu. Ini yang saya nggak sangka gitu ya. Ternyata produser film, lantas juga artis, dia jago gambar semua, pakai tangan seperti itu. So mungkin kita kenalan dulu, Pak Handoko. Selamat malam, Pak Handoko. Malam. Mungkin dipanggil Mas saja biar kelihatan muda saya. Oh gitu. Saya yang tua dong gitu, Pak. Oke. Mas Handoko, ya. Terima kasih Mas Handoko. Ya, Mas Handoko, ini saya banyak ditanya Pak Julian Fu. Yong, ini M-Block sama nggak Blok M? Nah, Pak, tolong jelaskan ke Pak. Saya bilang M-Block memang proyek awalnya di Blok M, Pak ya. Kita tahu Blok M itu adalah tempat nongkrong, tempat ngemil, tempat makan, anak muda Jakarta. Ali Topan kan di sono, Pak ya, gitu loh. Ya, betul. So, intinya adalah nongkrong. Tetapi itu lama-lama dilupakan gitu, Pak. Karena Indonesia Jakarta makin maju. Banyak tempat-tempat baru ya seperti itu gitu loh. Nah, ini kesempatan waktu itu Bapak yaitu mengubah lagi, membuat lebih update lagi dan seterusnya, Pak ya. Boleh cerita dulu Pak sedikit Pak sebelum Bapak presentasi nanti. Jadi mengenai M-Block dulu ini di sini. Ya, oke. Tadi disinggung bagus sekali bahwa sebenarnya kita belajar dari Korea ya. Misalnya Korea itu kan sebenarnya jualan culture ya. Dia punya namanya Korean Wave atau K-pop gitu ya. Atau Jepang punya Cool Japan. Atau di Viking, Nordic, Skandinavia juga sangat maju. Dan itu implikasinya sebenarnya ke brand. Dan sebenarnya M-Block ini salah satu eksperimen kecil-kecilan bagaimana kita mengangkat sebuah kultur kreatif yang belum hilang. Kita tahu Jakarta Selatan adalah bisa dibilang creative hub, dan kita mencoba menghidupkan lagi dalam sebuah tempat yang dulunya tidak dipakai, itu milik Peruri, mangkrak gitu ya, bekas pabrik percetakan uang dan perumahan Peruri, yang kita hidupkan lagi, tapi culturally itu sangat lekat dengan publik Jakarta, which is itu kultur Jakarta Selatan, dan kita dapat momentum yang sangat tepat ketika ada MRT. MRT-nya kita angkat menjadi sebuah kultur baru, yaitu kultur jalan kaki. Dan itu menjadi sebuah kultur baru atau habit baru yang akhirnya kita kembangkan, dan yang lebih penting adalah di situ mengangkat dua elemen. Satu, elemen brand lokal, menjadi etalase brand lokal. Kedua adalah musik, dunia musik yang potensinya sangat besar. Kurang lebih seperti itu. I see, Pak. So, selama ini ada acara besar apa, Pak, yang pernah Bapak adakan di sana, Pak? Sebelum COVID banyak sekali acara besar, hampir semua band indie dan band-band unik gitu ya. Karena di live house kita tuh nggak boleh band top 40 ya, jadi harus menyanyikan lagu sendiri. Jadi yang band besar ya Slang pernah main di sana, almarhum Didi Kempot, Glenn Fredly kebetulan partner saya almarhum, kami sangat kehilangan Bung Glenn. Bung Glenn adalah komisaris dan salah satu founder. Dan event-event unik lainnya tuh banyak sekali, dari pameran buku, seni, dan hal-hal yang sifatnya sangat cultural ya. Kayak misalnya yang unik adalah misalnya justru misalnya pameran anak-anak UI gitu yang menjadi bagian dari kultur urban yang sangat frustrasi gitu.
bikin pameran insecurity. Di situ ada diskusi, ada puisi, ada art segala macam. Jadi bisa dibilang M-Block ini sebuah potret dari placemaking yang cukup ideal. Kami sering dikunjungi oleh placemaker dari Eropa, dari New Zealand, dan saya sangat berharap placemaking ini bisa menjadi disiplin. Bagaimana kita mengembangkan sebuah ekosistem kreatif yang akhirnya bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi publik gitu. Karena eranya sekarang era public participation gitu. Ya. Pak, setahu saya ini dari riset kita juga Pak ya. Kota yang paling kreatif itu sebenarnya kota Bandung Pak, gitu loh, ya kan? Nah, Bapak bikin di Jakarta gitu. Bapak ada cabang di Bandung nggak Pak? Ada sesuatu yang Bapak kerjakan di Bandung nggak Pak? Kita lagi plan untuk bukan di Bandung, di Surabaya dan di beberapa commercial space. Jadi Bandung betul, Bandung itu punya kultur kreatif yang sangat kuat hingga hari ini. Kita tahu kalau ngomong brand-brand lokal ya, banyak sekali produk-produk lokal dan orang-orang kreatif yang sangat berpengaruh, termasuk Kang Ridwan Kamil, segala macam. Jadi memang Bandung sebuah alternatif kreatif yang sangat bagus menurut saya. Yeah. Dan yang menarik sebenarnya pendekatan placemaking ini sebenarnya sesuatu yang baru karena sekali lagi unsur komunitinya atau partisipasi publiknya besar, dan yang mesti diingat adalah saya justru sering ngobrol ketika bicara placemaking adalah justru placemaking desa. Saya berdialog terus dengan Mas Singgi Kartono yang membuat Pasar Papringan di Temanggung. Jadi placemaking ini sebenarnya tidak harus di kota besar, tapi juga bisa di tempat-tempat yang unik gitu ya. Kita mungkin sebagai reference, misalnya kayak Abbey Road gitu ya. Abbey Road itu sebuah tempat Beatles rekaman gitu, dan kita nggak bisa membayangkan bagaimana income yang didapatkan oleh katakanlah pemerintah Inggris ke Abbey Road itu sangat luar biasa. Yang kita tahu yang lebih besar misalnya kayak Disney gitu ya. Disney adalah sebuah placemaking dengan narasi yang sangat kuat. Dan Indonesia harusnya menurut saya punya peluang untuk membangun narasi-narasi dengan pendekatan placemaking yang baik gitu. Jadi sebenarnya hampir semua daerah punya kesempatan untuk mengembangkan placemaking. Iya, baik Pak. Pak, sebelum masuk menjelaskan mengenai background Bapak mengenai filosofi, ada yang nanya nih Pak, bedanya filosofi kopi dan apa? Tapi sebelum ke sana begini Pak, ketika Bapak jalan-jalan di Indonesia gitu ya, Jawa, Sumatera, modal apa Pak yang Bapak lihat? Wah, ini tempat bisa saya kerjakan di sini ya, saya bagusin komunitas semua seperti itu Pak. Dalam perhitungan Bapak apa Pak? 3 hal utama yang Bapak lihat bahwa ini pasti bisa jadi. Jadi teman-teman di sini yang mungkin punya aset Pak, punya teman-teman kreatif semua, mungkin bisa konsultasi dengan Bapak nanti. Ya, yang nomor 1 adalah mindset. Mindset kita terhadap orang Indonesia itu kan punya penyakit gampang lupa ya. Tempat-tempat lama justru pengennya dirobohkan dan dienyahkan gitu ya. Padahal kekuatan yang paling besar adalah narasi. Atau mungkin secara tadi Bu Fetty udah menyebutkan dengan sangat baik tentang authenticity. Kita punya authenticity yang begitu banyak, punya identitas geografis yang begitu banyak, dan kita sebenarnya disitulah sebenarnya modal engagement, disitulah kita berbeda gitu ya dengan katakanlah brand-brand luar. Saya sama sekali tidak sentimen dengan brand luar, tapi sebenarnya authenticity itu adalah core dari bisnis atau dari brand hari ini gitu, karena semua orang kita tahu ya referensi tentang brand itu sekarang zamannya adalah zaman authenticity gitu, dan kita punya harta karun yang begitu banyak tentang authenticity ini gitu, karena itu punya kelekatan yang sangat kuat sebenarnya ke publik. Iya. Pak, gimana multiply Bapak ya Pak gitu loh. So intinya ini banyak proyek Pak yang bisa dikerjain di seluruh Indonesia Pak. Tempat-tempatnya luar biasa, komunitasnya luar biasa gitu ya. Cuma ini perlu mengkopi Pak Andoko gitu Pak. Saya selalu bilang dengan kawan-kawan, silahkan teman-teman, karena kan memang modal authenticity ini atau placemaking ini idealnya dilakukan menyebar. Katakanlah kalau ketika kita mau buka di Surabaya, kami sadar sekali bahwa idealnya yang melakukan adalah orang Surabaya gitu. Jadi
Walaupun kami terlibat, tapi katakanlah pelaku atau aktivis arsitek atau aktivis brand di sana itu harus menjadi pemerannya gitu, harus menjadi pendorongnya gitu. Karena sebenarnya ini bukan kayak franchise ya. Saya harus bilang ini bukan kayak franchise, ini pendekatan yang sifatnya community based, pendekatan yang sifatnya honest gitu ya. Sehingga kita sangat butuh kolaborasi, kita sangat butuh networking gitu, dan butuh mindset gitu. Saya sangat kesel gitu kalau Indonesia kalah dengan Korea, Indonesia kalah dengan Jepang segala macam secara ekosistem gitu. Karena Korea itu adalah bentuk ideal dari bagaimana berkolaborasi, mungkin pentahelix gitu ya, sehingga filmnya maju, produknya maju, teknologinya maju, segala macam, kultur maju gitu. Jadi sebenarnya Indonesia udah nggak ada alasan untuk menunda itu, dan Sarinah menurut saya bisa menjadi, kenapa saya sangat antusias dan sangat optimis, senang sekali bisa diajak kerjasama, karena menurut saya Sarinah adalah sebuah tadi dibilang sebagai game changer gitu, dan saya berharap banyak sih dari Sarinah ini bisa menjadi benar-benar pendobrak gitu. Iya. Oke, baik Pak Handoko. Pak Handoko, izinkan kalau bisa mendengar Pak Handoko konsep proyek-proyek Pak Handoko dari awal ya sampai yang terakhir mungkin Pak. Silakan Pak. Pertama saya buka dengan suara konsumen. Nah, saya sangat pengen melengkapi dari presentasi Bu Fetty, karena saya melihat sebenarnya awal dari perubahan adalah konsumen. Karena saya berangkat dari kopi, saya sangat paham bagaimana konsumen, terutama millennials, mereka sangat peduli dengan kopi, mereka pengen tahu metode yang dibikin dari kopi, mereka juga pengen tahu siapa yang bikin, roasterinya dari mana, petaninya siapa, segala macam. Ini adalah tren yang tidak bisa dilupakan gitu, dan ini sebenarnya sebuah peluang. Saya melihat bahwa brand sekarang kenapa brand lokal menjadi sangat penting, karena brand hari ini sebenarnya semakin personal dan semakin sosial. Jadi mereka sangat berharap dari gerak-gerik brand ini mempunyai impact sosial gitu ya. Saya sendiri background-nya pecicilan gitu. Saya berkebun, saya bikin film tadi, bikin instalasi, suka masak segala macam. Jadi sebenarnya saya mencoba untuk explore apapun, dan saya membuat sebuah buku. Kenapa saya cerita begini? Supaya saya ada dasarnya gitu, bahwa yang saya bilang ini adalah sebuah riset sebenarnya. Dan sebenarnya tren sekarang adalah, di sini saya tulis, mendingan mempertajam authenticity dibanding fokus sama kompetisi. Ini penyakit dari kita nih sebenarnya, selalu kompetitif gitu, dan akhirnya justru tidak menguntungkan lokalitas, tapi kita menjadi penerusnya dari katakanlah Unilever atau brand-brand besar. Jadi sebenarnya authenticity ini yang menjadi modal kita untuk kuat, karena ini bisa lebih engage, lebih partisipatori sifatnya, dan di sini sebenarnya lokalitas bisa sangat kuat ketika kita bicaranya community engagement segala macam, kita tahu lah ya. Dan di sini yang orang Indonesia lemah nih. Tadi mungkin ada pertanyaan tentang brand lokal. Di sini saya tulis, kalau pengen tajir, invest property. Yang saya maksud property di sini bukan property landlord segala macam, tapi brand property, atau secara spesifik intellectual property. Kita ini bangsa yang sangat tidak sadar dengan intellectual property. Latihan saya pertama adalah filosofi kopi. Kami mendaftarkan di banyak kategori IP-nya gitu, dan itu kita lindungi gitu. UKM saya sangat mendorong untuk membuat narasi yang sangat otentik, dan berikutnya adalah intellectual property. Disitulah kekayaan kita. Jangan sampai kopi-kopi kita justru didaftarkan oleh Jepang, didaftarkan oleh Amerika. Orang nggak tahu kalau Gayo itu part dari Indonesia, orang nggak tahu kalau Kintamani itu adalah Indonesia. Itu sebenarnya cerita-cerita yang menyedihkan yang saya lihat di lapangan gitu. Jadi menurut saya kita harus sifatnya lebih kolaboratif, kita saling memberi info, kita saling terhubung gitu, dan lokal adalah sebuah belief menurut saya, gaya hidup yang sangat keren gitu. Local is the new global. Ini prinsip saya. Dan harusnya kita mulai sebarkan, dan
sebenarnya publik juga punya kesadaran ini, stop buying shit you don't need gitu ya. Jadi atau shirt di sini, ini sebenarnya sebuah cara yang nakal gitu, bahwa orang tuh semakin nggak mau beli yang komoditi gitu ya. Mereka punya concern sosial, mereka punya pertimbangan wellness, traceability, sustainability gitu ya. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik gitu ya. Saya sendiri di Filosofi Kopi sudah mengembangkan, saya, Ciko, Rio, dan Angga gitu sebagai tim mengembangkan di beberapa kota. Memang tidak sampai puluhan, tapi kita sangat happy dengan perkembangannya. Kita ada di Jogja, ada di Melawai, di Semarang, di Kota Tua, di Makassar, dan sekarang juga udah ada di TB Simatupang. Dan ini sebenarnya contoh potret dari brand lokal, dan saya akan mengambil contoh beberapa yang lain. Ini ada sepatu judulnya Nah Project. Jadi bayangkan, sneakers itu kategori yang sulit sekali sebenarnya untuk dilawan gitu ya. Tapi apa yang terjadi sekarang, sepatu yang namanya Kompas, itu baru keluar udah langsung habis. Anak-anak sekarang milenial sangat menggilai sesuatu yang sifatnya otentik, dan Nah Project adalah produk sepatu yang dihasilkan oleh Brodo, sekarang dipakai oleh Pak Jokowi. Ini salah satu contoh dari bagaimana kebangkitan lokal itu udah clear gitu. Udah clear dan sangat kuat. Ini contoh yang lain. Kadang-kadang saya juga heran gitu ya, banyak produk-produk Indonesia yang diapresiasi di luar negeri. Ini Mbak Elianti ini Jafara sangat luar biasa, dia sangat diapresiasi di luar negeri. Nanti saya akan kasih contoh teman-teman saya yang lain yang diapresiasi di luar negeri. Kultur-kultur baru kayak misalnya neighborhood marketing kayak Tuku, kopi Tuku, itu juga sangat luar biasa. Produk-produk seperti Lawless Burger, dan saya juga bikin kebun ide sama teman-teman untuk gelato gitu. Ini sangat luar biasa, spiritnya sangat transparan. Anak-anak sekarang, millennials, insight-nya adalah mereka membuat sepatu dan mengetengahkan prosesnya sesuai dengan spiritnya millennials, aspirasinya. Brodo sendiri sangat diakui, udah cukup lama. Ini tadi saya cerita Nah Project yang dipakai oleh Pak Jokowi. The way anak-anak muda mengemas brandnya ini, saya kok punya keyakinan tidak salah Sarinah menangkap peluang ini. Korea kalau menurut saya ya harus kita salib gitu, karena menurut saya kita punya list dari brand-brand yang sangat kuat gitu ya. Ini pijak bumi, sangat diapresiasi juga di internasional. Produknya keren gitu ya. Saya udah nggak mau beli brand-brand dari luar. Karena brand-brand kita emang sangat bagus-bagus, kecuali kalau yang elektronik gitu ya. Tapi kalau dalam konteks food, beverage, fashion, ini ada satu brand yang sangat luar biasa, ini juga sangat inspiratif, yang punya namanya Haji Iis, namanya Bumi Langit di Jogja. Bayangkan, yang mengapresiasi justru bukan orang Jogja. Saya dengar Michelle Obama udah pengen datang ke tempat ini karena tahu narasinya, tahu authenticity-nya, bagaimana dengan permaculture, melakukan sosialisasi ke masyarakat, segala macam, ke anak-anak. Akhirnya Michelle Obama ngajak Barack Obama untuk mampir ke Bumi Langit. Ini sebenarnya sebuah kultur yang harusnya kita tangkap gitu ya. Ini cerita yang lain ini. Ini Pipiltin. Ini Mbak Tisa ini luar biasa sekali. Mbak Tisa sebenarnya sama Irfan. Irfan ini pemiliknya Anomali. Dia membuat produk namanya Pipiltin, dan dia membuat narasi bagaimana kakao dari petani-petani di Papua ini menghidupkan kembali burung-burung yang hampir punah di daerah Ransiki. Dan ini membuat narasi ini pangeran dan putri dari Belanda ini datang ke tempat dia. Jadi sebenarnya saya cuma pengen membuktikan bahwa kita ini sebenarnya sudah sangat, potensi kita udah sangat udah waktunya meletek lah gitu. Udah waktunya untuk etalase yang sangat bagus gitu, dan menurut saya kita punya banyak narasi yang sangat baik, dan tidak melulu di makanan, di fashion juga. Ini kawan saya Sejauh Mata Memandang misalnya, secara kontemporer mengembangkan narasi-narasi yang lebih kekinian,
lebih relevan gitu ya, walaupun dengan motif-motif Indonesia, batik sejauh mata memandang ini menjadi Indonesia jadi sesuatu yang sangat keren gitu. Indonesia menjadi sangat cool gitu. Dian Sastro make, nggak perlu disuruh, mungkin nggak perlu dibayar kali ya, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah dengan sukarela banyak orang yang support dari brand-brand lokal yang memang keren, brand-brand lokal yang memang keren, dan prosesnya juga disampaikan. Ini contoh yang lain, kawan saya ini Sukacita namanya, Danika ini membuat memintal kain sendiri, dia punya hashtag Made Right. Dia memberdayakan ibu-ibu di beberapa kabupaten, membuat kain sendiri, narasinya sangat bagus, bajunya juga sangat bagus, kainnya juga sangat bagus. Ini Bu Sancarini dengan celup-celup dyeing, teman-teman yang lain. Ini contoh yang pernah saya temuin, Leo Purba, ini di Simalungun, dia punya lot pertanian kopi, dan dia pakai solar panel. Dia pembelinya langsung datang dari internasional, skor kopinya sangat tinggi. Jadi optimismenya ini sebenarnya membuat brand-brand lokal ini punya peluang yang sangat besar. Tadi mungkin saya nggak perlu saya ulang, Sarinah punya peluang yang sangat besar untuk menjadi rumah dari produk-produk keren ini. Saya harus bilang produk-produk keren. Dan secara konsep saya hanya menambahkan saja, memang ini menjadi community, dari segi arsitek juga sangat bertanggung jawab, menghasilkan ekosistem yang sangat baik, dan ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi sebagai benchmark baru gitu ya, game changer gitu. Saya senang sekali lagi membantu Bu Fetty dan tim, dan saya paling sedikit saya tadi sudah saya ceritakan M-Block gitu ya. M itu sebenarnya stand for music, meeting, makers, meals, millennials, market, dan lain-lain gitu ya, movies, melawai gitu. Tapi yang terakhir adalah money. At the end of the day harus menghasilkan uang, ekosistemnya harus sangat baik, karena ini adalah bisnis, gimana pun juga kalau pengen sustain ya harus cuan gitu ya, dan kita bangun ekosistemnya secara baik, kita kurasi dengan baik, kita pastikan tenant harus membuat program-program terus-menerus, dan itu bisa menjadi, kita akhirnya bisa menjadi media darling, dan bisa menjadi destinasi kreatif. Kalau Bung Glenn menyebut ini sebagai tempat creative space yang di-drive atau lokomotifnya adalah musik, Bung Glenn almarhum pengen membuktikan bahwa musik atau culture bisa menjadi pendorong ekonomi. Jadi itu saya sangat setuju tadi kalau pertanyaannya, kok nggak ada ruang culture-nya gitu ya. Nah ini M-Block ini membuktikan bahwa justru dari culture itu bisa, creative engine-nya bisa menyala gitu ya. Dan sebenarnya Disney sudah membuktikan itu, Korea sudah membuktikan itu. Jadi M-Block sebagai entitas ini sudah membuktikan bahwa walaupun skalanya kecil, brand lokal keren itu punya etalase yang baik di M-Block gitu ya, dan musik sebagai vehicle-nya sehingga menjadi creative hub gitu. Berikutnya fase kedua dari M-Block kami membuat grocery store. Kami dipercaya oleh Peruri untuk membangun, dikasih 2 gudang lagi, dipercaya, dan ini akan kita bangun ekosistemnya menjadi grocery store. Kenapa grocery store? Karena ini dekat sekali dengan UKM juga. Kami akan berkoneksi dengan Mesco juga, dengan Sarinah gitu. Sekali lagi ini bukan zamannya berkompetisi, kita harus berkolaborasi gitu. Dan yang terakhir ini case saya pribadi, saya bikin kebun ide di Bintaro. Ini sebuah unek-unek saya untuk pengen jadi petani sebenarnya. Kami ini membuktikan traceability kuat. Kami menanam sendiri dan salah satu jagoan kami adalah gelato. Gelato yang populer kami adalah pakcoy. Kami nanam sendiri dan kita olah menjadi gelato, itu menjadi favorit. Selain itu menjadi ruang publik, sehingga tempat ini bisa menjadi alternatif ruang hijau di Bintaro, dan ini membuat cita-cita saya untuk menjadi petani bisa paling tidak di kota bisa terjadi. Itu dari saya, terima kasih sekali kesempatannya untuk berpresentasi.
Ya, baik Pak Handoko, terima kasih banyak Pak penjelasannya, gambar-gambarnya luar biasa di sini. Saya sih menangkap Pak ya mengenai how to create story gitu Pak ya. Jadi setiap brand ada story-nya di sana. Nah ini ada pertanyaan Pak, boleh nggak Pak? Secara simpel saja sederhana, bagaimana sih menciptakan suatu story Pak gitu loh. Apa yang kita bisa bikin dengan story? Karena sekarang tuh mereka kebanyakan memang bikin produk langsung gitu loh Pak. Nah, Ya, gimana kita betul. bisa menciptakan story tersebut gitu loh ya, memulainya, berakhirnya dari mana semua. Kalau saya mungkin juga banyak disebut di buku marketing, berangkatlah dari why ya, start with why. Kenapa sih kita pengen bikin brand, atau katakanlah kalau saya berangkat dari purpose. Jadi ketika kami membangun filosofi kopi, purpose kami adalah kopi in Indonesia. Kita harus berangkat dari problem sebenarnya. Nah, Sarinah ini memiliki alasan story yang sangat kuat karena berangkat dari problem, sehingga semua orang gemes gitu ya, pengen ikut memecahkan masalah itu gitu. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman berangkatlah dari problem. Kalau brand itu sudah berjalan, ya kita harus coba gali lagi gitu. Kita ini ingin berkontribusi ke publik seperti apa sih? Secara sederhana kan, jangan lupa ya, ini yang gede aja ya, yang gede misalnya kayak Disney tadi ya, itu kan berangkatnya dari Mickey. Mickey itu sesederhana, purpose-nya adalah membuat orang happy gitu. Bagaimana membuat orang happy itu dan akhirnya menjadi sebuah ekosistem yang apa namanya, istilah saya yang otentik dan liquid gitu. Akhirnya dia bisa menjadi cruise, dia bisa menjadi apa namanya, thematic park dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya kan jangan lupa bahwa dia punya purpose yang sangat universal, which is itu membuat orang happy gitu. Jadi membuat brand sama seperti itu gitu. Jangan sepelekan itu gitu. Dan saya merasa kayak misalnya Kebun Ide, ya saya pengen berkebun, kita pengen orang Indonesia atau orang kota itu mengenal bercocok tanam gitu. Kadang-kadang sederhana sekali. Dan itu sebenarnya kadang-kadang sulit dimengerti ketika kita belum apa-apa udah pengen bisnisnya dulu gitu. Tapi kita nggak inget terhadap sosialnya gitu. Itu kelihatannya gampang diomongin, tapi saya juga paham nggak terlalu mudah, tapi mudah-mudahan cukup menjelaskan. Ya Pak, so memang kita memang orang Indonesia terlahir jadi pedagang Pak. Jadi paling gampang dagang Pak, ambil barang jual langsung dapat profit gitu Pak. Jadi tidak memikirkan apa ya long term ya brandingnya seperti itu gitu. Karena kalau udah branding kan apa aja yang dijual juga jadi berhasil Pak kalau brandnya udah bagus Pak. Betul nggak Pak? Jadi produknya dari A sampai Z juga bisa jalan gitu istilahnya. Nah ini yang mungkin kita harus pelan-pelan pass Pak ya, knowledge dan edukasi ini mungkin nanti di Smesco dan lewat dari teman-teman di sini gitu loh Pak. So intinya kalau udah ngelihat begini Pak ya, kalau udah ngelihat tadi produk-produk Indonesia begini, waduh, ini kayaknya produk yang akan dicari Pak ya. Setiap kalau orang nanti dari daerah ke Jakarta, kayaknya ini satu menjadi destination gitu loh. Ini ada barang baru apa lagi nih yang unik. Saya yakin sekali itu, karena kalau kemarin juga brainstorming sama Bu Fetty dan tim, misalnya kalau kita ngomong food ya, kita udah sempat diskusi dengan expert gitu bahwa food kita ini sangat luar biasa gitu, dan bayangkan nggak ada habisnya narasinya. Kalau itu bisa di etalasenya di Sarinah, saya rasa itu sangat luar biasa. Karena orang Indonesia sebenarnya mudah sekali Pak ya. Kita lihat kalau kita setiap keluar kota Pak ya, namanya bisnis trip cuma sehari doang pulang hari gitu ya. Pulang itu selalu harus ada yang ditenteng Pak di sana. Tapi yang dibeli itu lagi Pak gitu loh ya. Yang penting dusnya ada tulisan. Kalau nggak ada tulisan dia kurang puas gitu Pak. Ya padahal sih isinya itu lagi sama aja gitu. Tetapi selalu harus ada tentengan. Nah, kita cuma menyesalkan kenapa kok dia lagi ya. Kan padahal juga banyak produk Indonesia, brand juga bagus-bagus gitu loh. Nah, itu. Nah, saya juga encourage nih teman-teman semua. Kita setiap meeting, setiap ketemu tamu dari luar negeri atau kita ke luar negeri, tolong kalau bisa pakai produk-produk yang ditampilkan di Indonesia di sini, betul? Sehingga menjadi pertanyaan gitu loh. Apakah itu bros yang bagus, apakah itu cuma sapu tangan ya Indonesia, sehingga orang melihat
apaan tuh? Dan kita bisa keluarkan langsung story, bukan cuma ini sapu tangan, bukan, tapi ini adalah story Indonesia, ya, cara bikinnya gimana semua. Nah, ini memancing mereka untuk bisa melanjutkan Pak ya, datang ke Indonesia, merasakan semua. Karena ini dia nih, tourism itu juga menjadi suatu bisnis besar buat Indonesia ke depan. Devisa Indonesia tuh luar biasa ya, kontribusinya dari pariwisata di tahun-tahun terakhir sebelum COVID Pak ya, gitu loh. So ini yang kita bisa jual, membantu daerah-daerah lain gitu yang mungkin trade-nya juga belum tahu kemana, karena pabrik-pabrik juga belum bisa tentu dibikin ya di luar daerah sana gitu istilahnya, tapi bisa menjual pariwisatanya juga di sana gitu loh. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.